Mas, Hah? minum dulu. Kasih ya. Pas, Mas. Pas manisnya. Orangnya. Receh banget sih. Halo Cok, di belahan bumi manapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Kali ini kita akan rangkum film Nokta Merah Perkawinan yang dirilis September 2022. Sebelum lanjut, senamkan dulu jari jemari melalui lato masing-masing. Mari kita masuk. Film diawali dengan diperlihatkannya gadis yang lagi menggalau seperti pajar set koboi. Nama gadis tersebut adalah Yuli. Lalu Yuli dihampiri tante. Tapi lebih cocok dipanggil nenek. Iya kan? Yuli dihampiri nenek yang baru pulang dari beli minyak goreng di Belanda karena di sana murah. Jet lag-nya itu loh, mungkin faktor U ini. Tante akhirnya kemarin di Belanda Sen berpindah ke Gilang yang merupakan arsitek ulung outdoor atau landscape. Gilang sudah punya istri yang bernama Ambar. Mereka memiliki 2 buah hati, lelaki dan cowok. Maksud saya cowok dan cewek, Bagas sama Ayu. Ambar juga seorang wanita yang hebat. Di tengah kesibukannya mengurus keluarga, Ambar juga punya usaha kursus workshop, yaitu keramik atau hiasan dari tanah liat. Dan si Yuli, wanita yang salah satu jadi muridnya. Di sisi lain, Gilang yang lagi di rumah mamanya si Ambar, mengirim chat ke Ambar kalau mama kangen pada kedua cucunya. Tapi Ambar minta tolong Yuli untuk mengantar anak-anaknya dengan alasan dia mau meeting. Karena kebetulan searah jalan pulang rumah, Yuli mengantarkan Bagas sama Ayu. Tapi sebenarnya Ambar gak antar sendiri karena malas, takut merusak suasana karena dia dengan suaminya lagi ribut. Kamu pulangnya kemana ya? Ke Bayoran? Deket sih dari sini. Kenapa? Sesampainya di rumah Oma dari kedua bocil ini, Yuli menyampaikan pesan dari Ambar ke Gilang, dan apa yang terjadi setelah itu? Ada udang di balik bakwan, ada kue di atas keju. Sebenarnya awal keributan di antara Ambar dan Gilang terjadi gara-gara ikut campur orang tua. Mama dari si Ambar sering minta bantu kirim uang buat si Rian yang lagi kesulitan. Rian ini berada di luar negeri sama kedua anaknya. Dia gengsi pulang. Di film ini batang hidung belang si Rian gak diperlihatkan. Gilang kayak landscape arsitek gitu. Saya senang kalau bisa bantu. Nih, nomor teleponnya ada di bawah. Sen berpindah ke rumah. Ambar curhat ke sahabatnya Dina perihal rumah tangga dia. Ambar bingung harus gimana karena Gilang selalu kabur di tengah pembicaraan. Apa yang buat Gilang selalu menghindar? Apa karena Ambar tidak bisa kontrol emosi saat bicara? Atau karena ada orang ketiga? Ambar diberi saran oleh Dina untuk konsultasi ke penasehat nikah. Lalu Ambar mengajak Gilang jumpa penasehat tersebut. Dan ternyata penasehat tersebut yaitu si nenek yang diperlihatkan pada awal film. Akan tetapi belum banyak cakap, Gilang keluar dari klinik begitu saja. Gilang, persoalan pertengkaran itu. Nggak ada yang perlu diceritakan. Semua salah saya. Bukan salah Ambar. Bukan salah siapa-siapa. Maaf. Hari-hari Gilang disibukkan dengan proyek Kemal dan Yuli. Tak disangka Yuli mulai klepek-klepek kayaknya ikan di darat pada Gilang. Gilang pun tampak menikmati hari-harinya bersama Yuli. Ambar mulai curiga atas perilaku Yuli dan suaminya pada saat anak gadis lomba sepak bola. Ketika habis tanding mereka makan terlebih dahulu. Dina juga ada di sana. Ambar cemburu atas perilaku Gilang sama Yuli.
Lalu Ambar ke toilet menangis sejadi-jadinya. Dina menyusul sahabatnya. Ambar hapus air mata karena gak mau terlihat sedih sama kedua anak. Lalu mereka kembali ke meja makan. Yuli berpamitan dan secara spontan Dina jawab. Jadi lo curiga si Yuli itu dekat sama Gilang? Tenang ya. Kayaknya aku pulang duluan aja kali ya, Mas. Ya bagus lah. Ya tadi mestinya. Rumah tangga Ambar semakin parah. Tidak jauh seperti namanya, hambar. Terlebih Dina memberitahu mamanya kalau Gilang ada hubungan dengan Yuli. Berantem hebat pun gak bisa dielakkan lagi. Kamu stop bilang aku gak pernah ngelakuin apa-apa. Sekali lagi kamu bilang aku gak pernah ngapain, aku tampar kamu. Tampar. Lalu Sen berpindah dari kiri tiba-tiba ke kanan, kayak ibu-ibu naik motor. Pada acara launching KP Kemal, dihadiri Gilang dan Yuli. Ternyata Kemal sudah putus sama Yuli, karena dia tahu Yuli menyukai suami orang. Thank you udah datang. Gue tahu apa yang Yuli bicarain sama bokap. Yuli udah cerita dong kalau gue sama dia udah putus? Belum. Lalu Gilang dan Yuli pulang dari acara tersebut. Sekalian mereka berdua mampir di kantor Gilang. Ayo, kira-kira apa yang mereka perbuat? Aku langsung ke kantor. Berarti palingan ngikut sampai kantornya Mas Gilang aja kalian. Ketika pintu kantor terbuka, tiba-tiba Ambar datang. Gilang benar-benar kaget, lalu menyusul istrinya ke rumah. Gak banyak cakap, istrinya cuma bilang, saya mau cerai. Bar buka. Bar buka dulu, Mbak. Amar! Aku bisa jelasin. Aku mau cerai. Lalu kita dilihatkan oleh anaknya di sekolah yang tiba-tiba bonyok. Gak tahu apa penyebabnya, mungkin saja dia memukul muka sendiri. Anak bujang tersebut berkata, kenapa ibu tidak marah? Ibu curang. Kalau ibu beri saya maaf, kenapa gak diberi sama ayah? Kok mama gak marah kayak waktu itu sih? Kalau mama bisa maafin aku, kenapa mama gak bisa maafin papa? Habis dari sekolah, Ambar menghadiri sidang cerai. Gilang mohon izin ke pengacaranya untuk bicara ke istrinya terlebih dahulu. Seketika mereka ingat momen pada saat acara pernikahan mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka bersatu lagi. Ending yang sangat diharapkan. Mohon izin majelis, klien saya ingin bicara dengan istrinya. Aku gak mau kabur lagi. Aku terlalu cinta sama kamu. Lalu kita diperlihatkan dengan Yuli yang ragu hapus kontak Gilang. Asam, hapus Yuli, greget saya. Nikah sama saya aja, yoga ngeri. Dari film ini kita bisa belajar banyak hal, bahwa komunikasi antara pasangan itu sangat penting. Bicara dengan emosi bikin masalah tambah rumit. Jangan gampang cerita masalah keluarga ke siapapun, termasuk pada orang tua. Ribut di depan anak sangat tidak bagus, karena bisa buat anak stres serta perkembangan anak akan terganggu ke depannya.